kayaknya memang perlu lebih didetailkan penjelasannya. Rilis OCCRP itu menyebut pemerintahan korup terhadap Pak Jokowi. Korup dan korupsi itu bisa dua hal yang berbeda. Tapi pemerintahan korup udah pasti ada unsurnya di dalamnya korupsi. Tapi pemerintahan yang korupsi belum tentu secara umum menjadi pemerintahan yang korup. Jadi penjelasan OCCRP itu justru memperlihatkan pemerintahan yang jauh lebih buruk dari sekedar pemerintahan yang koruptif, gitu, yang korupsi. Gitu. Sebab korup yang dimaksud oleh OCCRP itu menyangkut satu, perilaku, dua, kebijakan, tiga, tentu saja pengelolaan keuangan, dan yang keempat menyangkut terkait dengan kekayaan pribadi diri sendiri maupun keluarga. Kira-kira itu ininya alat ukurnya itu. Makanya mereka menyebut misalnya soal pemilu yang direcokin gitu ya, putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi sebab bagi lolosnya anaknya untuk jadi ya itu bukan tindakan yang dalam pengertian korupsi, tapi itu jelas korup ya. Nah, mereka juga berbicara tentang carut marut pengelolaan sumber daya alam. Belum tentu ada korupsi di dalamnya, tapi carut marut itu menunjukkan satu pemerintahan yang korup gitu. Salah satunya ya saat ini kita hadapi dengan soal pagar bambu di Tangerang ya kan. Nah, di Tangerang pagar bambu ini bisa memberi dua hal. Jadi kebijakan yang korup kok dibiarkan gitu ya oleh pemerintah, entah siapa ini. Yang jelas bukan di pemerintahannya Pak Prabowo kan, artinya pemerintahan sebelum Pak Prabowo gitu ya. Tidak diapa-apain gitu ya. Nah, keluar SHM, SHGU, nah itu kan semua bersifat kebijakan kan. Kebijakan mengeluarkan SHM, kebijakan mengeluarkan SHGU gitu ya. Yang boleh jadi belum tentu ada korupsinya, boleh jadi gitu. Tetapi sekarang yang dicari apakah ada unsur korupsi di dalamnya gitu. Nah, itu kira-kira itu. Nah, jadi pemerintahan korup menurut OCCRP itu jauh lebih luas dari sekedar pemerintahan yang korupsi gitu loh. Karena ini berhubungan dengan kebijakan dan sekarang memang kita alami putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi, KPK yang diperlemah, undang-undang Omnibus Law yang dibuat dalam cuma 6 hari gitu. Itu model dari pemerintahan yang disebut dengan korup ya, menurut OCCRP itu. Itu satu. Bukan berarti OCCRP nggak melakukan penelitian, cuma kan dalam istilahnya itu ya, dalam rankingan itu mereka hanya akan menyebut satu aktor dari sekian banyak yang diusulkan. Nah, oleh karena itu begitu nama Asad muncul, nah kecenderungan mereka untuk melakukan pengusutan kepada bahasa Asad itu karena cuma satu yang akan diumumkan. Nominatornya bisa, ya bukan mereka 4 ya, 5 nominator, tapi cuma satu. Jadi mereka yang mau menyebut satu tanpa ada perankingan, misalnya ini korup yang paling pertama, ini korup yang paling kedua, enggak. Nah, karena mereka hanya ngejar yang satu, ya mereka fokus di situ. Dan semua juri-juri ini merasa fokusnya harus ke Bashar al-Assad. Oleh karena itu, bukan berarti mereka tidak melakukan semacam pemeriksaan berkas-berkas terhadap laporan-laporan yang berhubungan dengan Pak Jokowi, tapi ketika mereka melakukan itu semua, fokus mereka pindah ke Bashar al-Assad gitu ya. Oleh karena itulah mereka mencatatkan di bawahnya itu bahwa begitu tinggi perhatian masyarakat Indonesia terkait dengan pengelolaan pemerintahan di era Pak Jokowi itu, yang membuat nama Pak Jokowi melanking di nomor 2, meskipun mereka tidak melakukan penempatan bahwa ia nomor 1, tapi Pak Jokowi sendiri atau pemerintahan Pak Jokowi menjadi catatan penting bagi mereka untuk diawasi kalau sebetulnya masih berkuasa, kira-kira gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah soal bukti. Nah, ini yang kita klarifikasi waktu kita masuk ke KPK itu. Termasuk dan ini nih, diskusi membuktikan korupsi Jokowi. Saya sudah berulang kali mengatakan, tidak ada satupun yang dapat membuktikan apakah Jokowi itu korupsi atau tidak.
kalau itu dikaitkan kepada mereka yang bukan penyidik. Loh. Jadi bukti itu hanya bisa dinyatakan oleh penyidik. Ya, Bu. Karena kalau ketika sesuatu disebut dengan alat bukti, itu artinya sudah masuk pro justisia. Sudah masuk ke dalam kerangka melakukan proses hukum. Nah, kalau udah begitu, ya kan saya bukan aparat penegak hukum. Dia bukan aparat penegak hukum. Dia bukan. Oleh karena itu kamu nggak punya kewenangan untuk menentukan apakah satu barang itu sebagai alat bukti atau tidak. Belum. Yang bisa menyebut sesuatu itu menjadi alat bukti itu adalah penyidik. Apakah ia penyidik di KPK? Apakah ia penyidik di kepolisian? Apakah ia penyidik di kejaksaan? Oleh karena itu, membuktikan korupsi Jokowi hanya mungkin dilakukan oleh para penyidik di KPK, para penyidik di kejaksaan, para penyidik di kepolisian. Makanya kita bawa. Apa yang kita bawa itu bukan bukti, data-data yang menurut kita punya potensi dijadikan sebagai bukti oleh penyidik supaya dilakukan proses hukum alias pro justisia. Jadi jelas ya, karena kita ini selalu mulai dikaburkan, di mana buktinya, seperti Pak Jokowi juga kan. Mana buktinya? Itulah makanya Bung Ubed dan kita semua datang ke KPK. Yang sebab yang bisa menyebut ini bukti, ini bukti, ini bukti, itu adalah penyidik. Lalu yang kita bawa itu apa? Data-data yang memungkinkan data itu dijadikan sebagai alat bukti, barang bukti oleh para penyidik supaya ditetapkan atau dinyatakan dilakukan proses hukum berikutnya. Apa itu? Ya penyidikan. Berdasarkan satu atau dua barang bukti yang sudah mereka temukan gitu. Sama kalau tiba-tiba ada KPK, orangnya KPK ini, ya kan, dapat sesuatu di mana di kantong kita. Kalau ia sedang tidak bertugas, dia tidak bisa mengatakan itu alat bukti. Meskipun yang mendapatkan itu adalah polisi. Sebab menyebut alat bukti itu kalau sudah dinyatakan langkah pro justisianya. Oke, kita buat. Gitu loh kira-kira. Nah ini penting. Apakah ada datanya? Ada. Kan diserahkan kemarin itu. Banyak datanya. Baik yang bersifat elektronik, baik yang bersifat pengakuan, baik yang bersifat dokumen, baik yang bersifat. Itu semua data-data. Yang memungkinkan data-data itu sebagai barang awal bagi KPK untuk menetapkan adanya bukti dan dengan begitu dilakukan proses penegakan hukum. Nah, sekarang yang kita tunggu nih, ya kan, KPK untuk melakukan pemrosesan terhadap hukum karena ini sudah terlalu lama kasus OCC Arfi ini, ya kan. Sementara kasus yang ecek-ecek seperti Hasto kayaknya gaya mereka luar biasa tuh. Kan Komisi Pesanan Keluarga. Ya saya nggak tahu ininya ini. Karena ini saja misalnya soal kasus bambu, ya sudah dilaporkan. Nah, jangan ditanya lagi mana buktinya, nggak ada buktinya. Kalau warga itu nggak punya bukti, yang punya bukti itu nanti KPK. Cuma warganya punya data. Apa datanya? Itu ada bambunya. Ada lautnya yang diukur, ada suratnya yang udah ketahuan, ya kan? Lalu apalagi ada pengakuan, ada kesaksian, itu semua data yang bisa dibawa ke KPK, dilaporkan dugaan adanya kemungkinan tindakan korupsi dalam praktek bambu, ya pagar bambu di Tangerang itu. Ini kan sudah dilaporkan oleh banyak sekali masyarakat. Dan saya lihat ya, KPK belum ada itu. Gelagatnya polisi apalagi kan seperti tutup mata ya kan. Yang agak lancar ini sekarang adalah kejaksaan gitu. Kejaksaan gercep. Sebelum dilaporkan masyarakat pun mereka udah ngumpulin ya kan data-data untuk ditetapkan mungkin sebagai alat bukti, barang bukti dan sebagainya oleh kejaksaan itu gitu. Lah polisi di mana? Belum ada ini perkembangan. KPK sibuk urusan Hasto. Jadi kita mendanai KPK itu, pajak kita lihat, jangan lupa, hanya untuk ngejar Hasto mereka itu. Ridho nggak? Ridho nggak kita tuh? Hasto itu, kalaupun ada terkaitannya dengan Hasto, dugaan
Suapnya nggak sampai 1 miliar kok. Cuma 800 juta. Ya, 600 juta. Itu yang dibolak-balik, dibuat drama oleh KPK. Tiba-tiba adalah, ya kan, habis kita waktu kita laporkan itu, siangnya mereka buat drama tuh, masuk melakukan penggeledahan gitu ya. Sekarang orang masuk ke kasus bambu ya. Nah, mereka sibuk lagi nih. Mungkin besok akan ada lagi drama dari KPK pakai yang akan mereka lakukan. Tapi hubungannya dengan Hasto gitu. Jadi terus-menerus tuh dikapitalisasi oleh KPK kasus Hasto itu justru untuk menutupi kasus-kasus besar yang ditunggu oleh masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh KPK. CSR BI gimana tuh perkembangan sekarang? Ya. Baru panggil sana, panggil sini, selesai, hilang lagi. Apalagi kalau kita mengatakan belum Medan ya kan? Makin gak jelas lagi itu nasibnya. Komisi pembelaan Dan sebagainya. Ini yang dikejar-kejar 800 juta, 900 juta, yang miliaran dan mencapai angka triliunan seperti diabaikan oleh KPK. Dan oleh karena itulah ya, saya melihat selama Kapolrinya Sigit, pimpinan KPK-nya orang dari Kapolri, orang dari polisi, yang polisinya dulu dibesarkan oleh Mulyono, jangan berharap akan ada gebrakan-gebrakan penting dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu saya mengatakan ganti dulu Kapolri. Kalau kita berharap supaya institusi polisi ini direformasi. Nggak mungkin institusi polisi ini direformasi selama Sigit jadi Kapolrinya. Apa yang diwariskan Sigit kepada institusi polisi kita? Anjlok. Kemarin kalau kita mau pakai survei puas-puasan itu, turun. Belum lagi yang kita alami hari-hari ini kan. Nggak ada berita tanpa ada kasus yang berhubungan dengan polisi. Tembak-menembak lah, tembak warga lah, suap lah, pungli kah. Lalu, sekarang punglinya bukan hanya kepada warga negara Indonesia, kepada warga negara asing pun dipungutin biaya oleh mereka secara ilegal ya, peristiwa. Apa namanya itu ya? Musik gitu ya. Nih, 2-3 hari yang lalu kasus pemerasan lagi muncul kan? Udah begini nasib bangsa kita ini, diperas terus. Nah, oleh karena itulah yang saya berharap Pak Prabowo kalau mau bersih-bersih, cerita omon-omon, nggak perlu kejar koruptor sampai ke Antartika gitu ya. No, di depan mata Pak Prabowo tuh banyak. Ya kan? Bereskan tuh kasus bambu, ya kan? Bereskan tuh CRBI, CSRBI, bereskan tuh Blok Medan, nggak perlu sampai ke Antartika. Sebab kenapa? Kalau sampai yang begini-begini nggak diselesaikan oleh Pak Prabowo, orang akan mengatakan, ya, bukan Antartika Pak, itu sih antar kita, kata dia. Kalau ke Hasto dikejar sampai ke antariksa. Antartika ya, kalau Hasto itu bambu. Selesai antar kita. 270 triliun selesai antar kita dan sebagainya. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau Pak Prabowo betul-betul ingin polisi lebih baik macam-macam seperti pidatonya 2 hari yang lalu tuh, ganti Kapolri. Mohon maaf, apa yang prestasi yang yang dicapai oleh Pak Sigit sebagai Kapolri? Yang ada adalah marah, istilah apa yang kita sebut sekarang ini parcok. Partai coklat. Isu nggak itu? Aduh Pak, kalau kita betul-betul bergelut di dunia pemilu, kita ngerti itu. Udah rahasia umum itu. Kemarin saya diundang oleh Bawaslu ke Sumatera Utara. Kebetulan untuk acara yang lain. Tapi saat yang bersamaan mereka lagi rapat dalam satu forum yang disebut dengan Gakumdu. Gakumdu ini adalah
Ya, perpaduan antara Bawaslu, aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian. Lalu sambil ngobrol saya bilang, solusinya cuma satu, apa? Bubarkan gabungannya. Sebab begitu Bawaslu-nya menemukan apa yang disebut dengan data pelanggaran, katakanlah berhubungan dengan politik uang, masuk ke Gakumdu, mentah lagi itu semua. Sebab yang bisa menyebut data itu alat bukti kan polisi dan jaksa. Kalau mereka mengatakan data-data Bawaslu nggak cukup dijadikan alat bukti, ya selesai. Bawaslu nggak bisa paksakan. Maka berapa kasus politik uang yang bisa naik ke pengadilan? Sedikit. Tapi apakah kasus politik uang di Republik ini sedikit atau banyak? Banyak banget. Kenapa nggak naik ke atas? Ya karena selesai di Gakumdu, bukan selesai di pengadilan. Polisinya mengatakan ini nggak cukup jadi alat bukti. Jaksanya mengatakan nggak cukup jadi alat bukti. Selesai. Sekalipun itu dengan susah payah sudah didapatkan oleh Bawaslu. Sudah ada data, sudah ada ini, sudah ada itu, macam-macam. Tapi begitu sampai di Gakumdu, ini nggak cukup jadi alat bukti. Karena lagi-lagi kan, yang menyebut sesuatu itu alat bukti adalah penyidik. Bahkan Bawaslu sekalipun nggak punya kewenangan mengatakan data-data mereka itu sebagai alat bukti. Barang-barang yang mereka temukan itu sebagai alat bukti, tidak bisa mereka menyatakan itu. Karena untuk menyatakan sesuai itu alat bukti masuk dalam proses hukum yang disebut dengan langkah prodjudizial. Nggak bisa, jadi mentah begitu aja. Sehingga yang muncul di kita itu, yang kita dengar sekarang ya, di kalangan para pegiat pemilu itu, ya itu tadi. Banyak permainan yang berhubungan dengan apa yang disebut dengan parcok itu. Partai coklat, partai coklat. Jadi harus ada reformasi total di dalam institusi kepolisian kita. Yang langkah pertamanya itu adalah mencopot Pak Sigit. Kalau nggak ada itu, Pak Sigit ini terlalu politik. Lebih cocok sebetulnya beliau itu menjadi orang yang sama-sama dengan Pak Jokowi mendirikan partai politik gitu loh. Ya? Saya mau usulkan tuh, Pak Sigit, lebih baik Anda kalau udah selesai nih, entah selesainya karena permintaan sendiri atau kemudian nanti katakanlah diganti oleh Pak Prabowo, silahkan bergabung dengan Pak Jokowi untuk mendirikan partai politik. Karena saya lihat kemampuan dia untuk menjadi politisi jauh lebih hebat dari jadi Kapolri gitu. Belum lagi kita bicara kriminalisasi loh di eranya Kapolri ini. Berapa banyak yang udah ditetapkan tersangka sampai sekarang kasusnya nggak naik-naik. Jadi orang diikat begitu aja dengan status tersangka itu. Dipidana tidak, tapi bebas juga tidak. Berapa banyak? Ini nanti diskusi kita ini mungkin ada yang rekam, disebar, bakal ada yang melaporkan, ya dipanggil lah. Polanya udah ketahuan. Itu kasus baku di Tangsel, di Tangerang itu, kan sudah ada dilaporkan tuh. Ya kan? Pak Khalidnya, ya, dulu sebelumnya Said Didu, udah begitu polanya. Siapa yang melawan oligarki, siapa yang melawan penguasa, siapa yang melawan begitu, ya kan? Tegakkan hukum kepada mereka. Apa itu? Cuil aja kalimatnya, ada yang keselip lidah nih, bawa ke polisi. Ini buat onar, pencemaran nama baik, ya kan? Mengganggu masyarakat Banten lah, ini macam-macam dan sebagainya. Lalu polisi mendahulukan kasus itu ketimbang kasus yang besarnya. Apa kita masih berbicara itu oknum? Kagak, itu udah kultur. Ya, kultur di dalam polisi itu siapa yang ganggu pengusaha, siapa yang ganggu oligarki, siapa yang ganggu pemerintah adalah ancaman bagi Republik. Oleh karena itu kalau ada yang laporin, atau kalau nggak ada yang laporin, polisi sendiri yang buat laporannya. Kan ada kasusnya begitu tuh. Polisi sendiri yang buat laporannya. Berdasarkan laporan itu kemudian dipanggil. Nah ini kurang lebih hal yang sama terjadi di KPK. Ya kan? Kalau pimpinan KPK yang sekarang nggak mampu
menindaklanjuti kasus OSIS RP, CSRBI, Blok Medan, dan sebagainya termasuk bambu di. Lebih baik mereka mundur. Kita sebagai pembayar pajak, saya kira jelas tidak tega dan tidak ridho. Uang kita hanya dipakai untuk ngejar-ngejar hasto sotok. Benar nggak? Dulu ya. 5 tahun yang lalu ketika kasus ini muncul, saya adalah orang yang keras. Ya, meminta KPK supaya panggil Hasto. Saya orang keras tuh. Panggil Hasto. Kenapa? Karena ada 2 aspek menurut saya di situ. Pertama tentu dugaan adanya melindungi pelaku suap. Yang kedua, Hasto saat itu berkuasa. Sekjen dari partai politik yang berkuasa. Oleh karena itu saya rasa lawan. KPK harus keluar unjuk gigi. Lah sekarang setelah orang bukan siapa-siapa baru KPK-nya berani. Sedih lah. Anda kuat itu kalau Anda melawan orang kuat kan? Anda nggak mungkin kuat kalau yang Anda lawan itu adalah orang lemah. Nah sekarang KPK mau mencitrakan dirinya sebagai orang hebat dengan melawan Hasto, ya bukan siapa-siapa lagi gitu loh. Berani nggak dia di lingkaran Pak Prabowo membantu Pak Prabowo untuk menelisik kembali kemungkinan anggota kabinet lah, inilah, itulah yang boleh jadi melakukan tindak pidana korupsi. Ya, ini kita lihat nih, KPK ini sudah hampir lebih dari 130 hari loh, 4 bulan. Belum ada nih progres yang signifikan. Kalau mereka cuma nangkap yang begini-begini, ke orang lain, ke kepala daerah lagi, DPRD lagi, aduh, ayam sayur itu. KPK ayam sayur. Di zaman sebelumnya juga udah lemah, tapi setidaknya 2-3 menteri mereka tangkap loh. Dan menteri-menterinya dari partai politik yang berkuasa. Kan? PDI berapa tuh? Kena. Gerindra kena. Ya kan? Golkar juga. Golkar. Padahal ketua KPK-nya sekarang berhadapan dengan hukum kan? Iya. Nasdem juga. Berapa tuh? Padahal KPK-nya kondisinya kayak begitu, nangkap menteri masih. Ini pimpinan KPK-nya polisi, ditemani oleh jaksa, ditemani oleh mantan hakim. Kalau cuma nangkapnya Hasto, ayam sayur. Ayo tuh, posisi arti. Di mana itu? Supaya kita bisa lihat, kalau di dalam politik, ya, saya udah mengatakan 100 hari. Prabowo, puas, kata publik ya. Kata Kompas, ini Kompas. Nama indikator. 100 hari puas. Ya kan? Makanya dalam satu acara, kalau 100 hari, sudah bisa memuaskan rakyat Indonesia, gitu ya. Pertanyaannya adalah ngapain lagi tuh? Ya, kawan saya Noel di situ gitu loh saya. Wah, rakyat udah puas. Dia sih tidur aja juga rakyat udah puas. Ya. Siapa lagi kawan kita tuh? Saya berharap mereka cabut semua deh. Mundur. Karena ternyata dengan program Pak Jokowi rakyat udah puas kata mereka. Kalau rakyatnya puas dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi, ngapain lagi kawan saya kayak Noel, kayak siapa itu di dalam gitu loh, Pak. Kan buang-buang tenaga. Buang-buang duit. Kalau kalian mau ikut serta menunjang kembali ke kesuksesan Pak Prabowo, sudahlah kalian jangan lagi terima gaji dari negara, kasih ke MBG. Kan sekarang MBG itu kesulitan duit untuk nyarinya itu kan. Rampingkan kabinet. Apa lagi tuh? Mau kejar targetnya berapa persen sih tingkat kepuasannya? Mau 90%?
Nah, dalam satu diskusi ada yang menyebut tingkat kepuasan itu disumbang oleh Pak Jokowi. Ya, artinya kan kesuksesannya, puasnya terhadap Pak Prabowo itu 80%-nya disumbang oleh Pak Jokowi. Karena tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu terakhir kali adalah 80%. Kalau tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo 81, artinya yang puas kepada Pak Prabowo itu cuma 1%. Ada itu yang ngomongnya begitu. Di kepuasan kepada Pak Prabowo itu merupakan lanjutan kepuasan kepada Pak Jokowi. Kalau kepuasan begitu cara berpikirnya, kepuasan kepada Pak Jokowi itu sudah 80%. Waktu itu. Enggak dong, 3-4 bulan yang lalu 80% itu. Kan 80% itu kalau Pak Jokowi sudah mau lengser. Sekarang disurvei tingkat kepuasan 80 naik 1%. Artinya apa? Artinya Pak Prabowo hanya mendapat 1% kepuasan dari publik. 80%-nya kepuasan terhadap Pak Jokowi. Padahal Pak Prabowo sudah ngeluarin banyak sekali program yang bersifat populis. Makan bergizi gratis, PPN diturun. PPN nggak jadi naik, dijanjikan 3 juta rumah gratis, gaji buruh dijanjikan dinaikkan, gaji guru dijanjikan dinaikkan, kan udah banyak banget tuh. Ternyata cuma 1% dapat. Mungkin karena itulah Bapak-Bapak Ibu sekalian, mengapa Pak Prabowo ini kesulitan keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi. Karena hatta sampai 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, orang melihatnya itu Jokowi bukan Prabowo gitu loh. Betul. Itu. Dan oleh karena itulah Pak Prabowo, Pak Jokowi warawiri ke sana kemari. Kenapa warawiri? Karena dari tingkat kepuasan itu menunjukkan orang sebetulnya inginnya Pak Jokowi bukan Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Maka warawirilah beliau tuh. Kenapa warawiri? Untuk terus mengumpulkan popularitas itu dan tingkat kepuasan itu yang itu diimpakkan kepada Pak Prabowo. Kalau begitu gimana Pak Prabowo-nya? Pak Prabowo-nya sebetulnya nggak kuat. Mungkin karena itu beliau selalu ya menterinya dibiarkan sowan ke Solo. Terakhir kemarin kan ada kita dengar tuh ya. Satu menteri yang akan yang sowan ke. Jadi betul-betul ya. Pak Prabowo nggak bisa lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi karena kenyataannya tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu disumbang oleh program-program Pak Jokowi. Warisan. Iya. Sumbang. Itu tuh saya. Jadi, itu mungkin karena itu Pak Prabowo tidak punya pandangan terhadap posisi Arfi. Kan mestinya beliau tuh pidato dong ya. Saya setuju dengan saudara Ubed agar KPK yang sekarang memeriksa siapapun yang berhubungan dengan kejahatan, korupsi, nggak peduli apakah orang-orang yang di sekitar saya atau mantan-mantan presiden sebelum saya, kalau mereka bisa dibuktikan memang melakukan tindak pidana korupsi, saya harap KPK untuk mengejarnya. Jangan cuma Hasto. Kita tunggu nih pidatonya Pak Prabowo ya kan. Tapi ya kalau Pak Prabowo berpikirnya politik, ya tentu beliau akan tetap ya berhubungan dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena kenyataannya tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu disumbang oleh Pak Jokowi. Hah? Jangan tanya metodologinya udah benar semua tuh. Udah benar semua tuh. Yang kita lihat aja kesimpulannya, katanya 80% itu kelanjutan dari kesuksesan Pak Jokowi. Artinya Pak Prabowo tingkat kepuasannya cuma 1%. Oleh karena itulah Pak Prabowo harus betul-betul memperlihatkan dirinya menjadi bagian dari Pak Jokowi. Untuk terus memperkuat itu, maka Pak Jokowi warawiri ke sana kemari.
Nah, kita mau mengatakan Pak Prabowo Iya. sebetulnya orang nggak puas sama Anda loh. Iya. Sekarang 78 ya sekarang. Hah? Sekarang 78. Tunggu dulu, kita mau mengatakan Pak Prabowo sebetulnya orang nggak puas kepada Anda. Yes. Tingkat kepuasan kepada Anda itu cuma 1%. Orang puas kepada Pak Jokowi tapi bukan kepada Anda. Oleh karena itu, kalau Anda mau betul-betul puas oleh rakyat, betul-betul dikasih puas, Anda harus tampil sebagai Prabowo, bukan sebagai Jokowi. Selama Anda tampil sebagai Jokowi, maka tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi jauh lebih tinggi daripada tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo. Oh. Jenjangnya jauh sekali, 80 berbanding 1. Bukan begitu cara menghitung surveinya gemurai kata orang. Loh, kan maunya saya. Cara menghitung survei harus diatur juga oleh mereka ya kan. Itu sama seperti dia mengatakan ada gambar merah hitam putih, lalu di sini dia bilang, oh ini merah semua. Enggak begitu, ada unsur. Lah maunya saya, ya kan? Maunya saya cara membaca survei itu begitu. Tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi 80%, kepada Pak Prabowo 1%. Itulah kira-kira. Oleh karena itulah Pak Prabowo kelihatan bergantung kepada Pak Jokowi. Dan karena itulah Pak Jokowi warawiri sekarang kemana-mana supaya popularitas terjaga, yang berimpak kepada kepuasan itu diinfakkan kepada Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo mau tumbuh dirinya sebagai orang yang betul-betul sebagai pemerintah, presiden, beliau harus tumbuh ya sebagai Prabowo. Mana tahu setelah itu orang lebih suka kepada Pak Prabowo bukan karena Pak Jokowi, tapi karena Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.